Ya, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Wei. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengatur uang kita. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu balance sheet atau mungkin neraca akuntansi ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, pentingnya balance sheet itu apa? Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang contoh dari balance sheet itu sendiri. Nah, ini adalah balance sheet dari ya, sebuah perusahaan atau apa, dan mungkin terdengar sedikit kompleks untuk sebuah perusahaan. Tetapi belajar contoh yang kompleks mungkin akan membuat kalian di situ bisa nanti melihat contoh yang sederhana. Nah, di sini dalam balance sheet itu aturan yang harus kalian ambil adalah yang harus kalian patuhi adalah namanya aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, dan penjelasan tentang aset dan juga liabilitas dan ekuitas bisa kalian lihat sendiri di video sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa aset. Nah, aset itu ada dua. Kalau di sini namanya aset jalan dan juga aset jangka panjang. Aset jalan adalah aset yang di situ dapat kalian berupakan uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya produk, uang kas sendiri, piutang jangka pendek. Maksudnya piutang jangka pendek orang hutang kepada kalian dan di situ nyaurnya jatuh temponya itu kurang dari setahun dari kalian itu dari sekarang, dari tahun ini mungkin laporan tahunannya ya, atau mungkin ketika laporannya bulanan yang berarti kurang dari 1 bulan, itu adalah termasuk piutang jangka pendek. Nah, juga kemudian inventaris di sini ya inventaris ringan yang bisa kalian jual kurang dari 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 bulan tergantung laporan dari akuntansi kalian sendiri. Nah, sedangkan aset jangka panjang adalah aset yang di situ ketika ingin diberupakan uang akan memakan waktu lebih dari 1 tahun atau 1 bulan. Nah, contohnya ada bangunan, tanah, dan juga alat berat. Nah, ini bisa kalian lihat ada kenapa 100.000. Iya udah, kita ambil aja langsung. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada aset jalan, uang kas, kita memiliki 400.000 kas dan bangunan yang seharga 100.000 kayak bangunan di monopoli kali ya. Tanahnya dan juga alat beratnya, dan di sini mungkin asetnya bertambah dengan alat berat sehingga bisa kita lihat total asetnya adalah 1.615.000. Nah, ini adalah total dari aset kita, aset yang didapatkan. Nah, setelah itu bisa kita lihat lagi ada liabilitas. Liabilitas juga sama, liabilitas juga memiliki liabilitas adalah jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah liabilitas dan ekuitas itu adalah liabilitas itu bukan uang yang ada pada kita tapi itu merupakan kepunyaannya bank. Kayak contohnya kayak rumah kan ada pajaknya. Nah, pajak itu merupakan kepunyaan dari bank. Nah, kalau ekuitas itu kepunyaan dari orang lain. Nah, bisa kita lihat di sini liabilitas ada liabilitas jangka pendek ya, account payable, artinya di sini hutang yang jangka pendek juga, dan pajak-pajak yang di situ jangka pendek. Kayak contoh pajak-pajak yang di situ bisa kalian hutang dari bank tapi jatuh temponya itu lebih lama. Nah, lebih singkat. Contoh jatuh temponya itu cuman berapa bulan gitu. Nah, itu adalah account payable, dan juga ada hutang jangka pendek. Dan liabilitas, ingat liabilitas ini adalah hutang kita pada bank, bukan pada orang lain. Nah, kalau ternyata liabilitasnya nggak ada, ya berarti tulis saja 0. Dan kemudian ada liabilitas jangka panjang, yaitu ya seperti ini, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah yang perlu waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode pembukuan untuk kalian melunasinya, jatuh temponya. Nah, seperti itu adalah liabilitas. Dan yang kedua di sini adalah ekuitas. Nah, dari ekuitas di sini ada pendapatan yang ditahan. Nah, pendapatan yang ditahan ini kalian bisa melihatnya di net income. Nah, seperti yang kalian lihat di video yang mungkin pertama kali dan contoh dari kedua kali ada net income kan. Nah, net income-nya adalah pendapatan ditahan. Maksudnya ketika kalian di situ mendapatkan pendapatan dari bisnis kalian itu sendiri, kan nanti gak akan langsung kalian habiskan kan ya, entah nanti diberupakan aset atau apapun. Nah, tapi tetap nanti akan ada pendapatan yang ditahan di sini, entah itu dibayarkan kepada orang lain atau apapun, tapi tetap ada pendapatan ditahan. Nah, pendapatan ditahan ini adalah net income. Sedangkan saham biasa itu adalah harga dari saham bisnis perusahaan tersebut. Nah, dari sini
bisa kita lihat apa sih gunanya dari balance sheet ini, apakah semuanya ini nanti semuanya itu akan ada. Nah, jadi kan nanti banyak itu ya, banyak hal-hal yang perlu kalian perhitungkan sendiri. Ketika kok gak balance, maksudnya apa? Kok ternyata asetnya itu lebih besar daripada total liabilitas dan juga ekuitas, asetnya lebih besar, ya maka ketika kalian lihat di sini yang paling bisa berubah dan tidak terikat. Kalau hutang ini kan terikat ya. Kalau liabilitasnya menurun ya berarti ekuitasnya harusnya meningkat dong. Kalau liabilitasnya meningkat, mungkin sebuah perusahaan lebih banyak utang kepada bank, maka ekuitasnya pasti menurun. Kalau asetnya tetap ya, liabilitas kok meningkat, maka ekuitasnya pasti menurun, sehingga net income-nya akan menurun dan juga harga sahamnya akan turun. Tapi jika liabilitasnya itu pendek, maksudnya tidak begitu banyak utang kepada bank, ya maka ekuitasnya di sini akan naik. Entah itu net income-nya yang naik atau mungkin sahamnya yang naik. Nah, itu saham net income ini bisa ditentukan. Net income ini kan bisa ditentukan dengan menggunakan kemarin yang bisa kalian lihat di video episode kedua. Nah, sedangkan saham biasa itu bisa kalian hitung di sini sendiri. Ketika sahamnya itu kok ternyata ekuitasnya itu sahamnya bernilai lebih tinggi daripada asetnya, nah itu pasti, dan neracanya itu pasti akan jomplang, sehingga ketika jomplang itu sendiri mungkin dikhawatirkan akan ada manipulasi, atau ketika neracanya itu jomplang, ketika terjadi sebuah krisis dalam perusahaan tersebut tidak akan bisa mengembalikan saham kita kalau kalian mau investasi loh ya. Nah, sehingga balance sheet ini, laporan seperti ini itu sangat penting sekali dan biasanya dilakukan mungkin per 3 bulan sekali. Nah, kalau kalian di situ bisa mempelajari akuntansi dan bagaimana mengatur uang kalian bisa melihat di sini. Intinya dalam balance sheet sendiri, nilai dari sebuah perusahaan yang mungkin ada di pasar saham itu tergantung dari ekuitasnya ini. Nah, ketika ekuitasnya ini kok ternyata lebih berat, maksudnya itu lebih berat, sahamnya ini lebih mahal daripada asetnya, artinya mungkin ada sedikit manipulasi dari situ ya. Tapi ketika neracanya itu bagus, udah benar-benar bertahan, seimbang, nah itu artinya mereka memiliki stabilitas yang cukup tinggi. Nah, mungkin seperti itu. Ini adalah sedikit contoh dari balance sheet yang bisa kalian lihat di Excel. Oke, mungkin seperti itu dulu video pada episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya, dan di video selanjutnya kita akan bahas tentang cash flow. Apa itu cash flow dan mengapa sih kita harus menggunakan cash flow untuk akuntansi itu sendiri. Jangan lupa, terima kasih kalian sudah mendengarkan dan sampai jumpa.